Penerangan dan yang kami sayangi anak-anak tercinta. Ada Mbak Elsa, ada Mbak Ainun, dan ada Mbak Kanaya dan Mas Cito. Mana Mas Rizky tadi? Terima kasih dia atas kedatangannya, atas waktunya. Ibu-ibu di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Ibu Guru yang ada di TKA 1 Ngerangan dan juga dengan Ibu Wali Murid di sini dan juga dengan anak-anak tentang apa? Yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini untuk tugas saya, Ibu, saya sebagai guru penggerak harus memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Klaten. Perkenalkan di sini ini ada fotonya yang laki-laki ini ada Bapak fasilitator saya, Bapak Mujiono SPDMT, itu dari Pati Bu. Kita bertemunya lewat daring, jadi belajarnya lewat daring, okay? Dan yang tengah saya, dan untuk yang ini adalah pengajar praktek saya Ibu Nani Sri Lestari, ini guru TK Balak, okay? Ini pengajar praktek saya. Langsung awal, okay? Untuk tujuan pembelajaran ini nanti saya sebagai CPB mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah. Warga sekolah di sini ada Ibu Kepala Sekolah, ada guru, teman sejawat saya, ada orang tua dan juga ada anak-anak tentang aset, tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang kita miliki di sekolah TKA 1 Ngerangan itu kita punya apa saja. Nah, nanti kita berdiskusi bersama-sama. Kita punya aset apa saja yang dapat kita gunakan untuk memajukan lembaga kita, untuk memajukan TK kita. Di sini mengidentifikasi aset kekuatan TKA 1 Ngerangan yang lokasinya di Desa Ngerangan, RT 14 RW 06 Desa Ngerangan, Kecamatan Bayar, Kabupaten Klaten. Ini ada mengidentifikasinya, ada foto-foto yang kita punya kemarin. Nah, nanti dari kita nanti akan berdiskusi tentang 7 aset ya Ibu-ibu. Di situ ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, modal lingkungan alam, ada modal finansial, modal politik, dan ada modal agama dan budaya. Nanti kita akan kupas satu-satu. Di sini kita mempunyai modal manusia. Siapa tahu modal manusia? Nah, modal manusia yang kita punyai di TKA 1 Ngerangan ini ada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah yang sudah PNS dan juga sudah lulusan S1 Psikolog, Pendidikan dan Bimbingan. Dan di sini juga ada guru dengan jumlah 3 orang. Ada yang kami bertiga statusnya guru tetap yayasan, Ibu, belum ada yang PNS, doakan saja semoga menyusul Bu Kepala. Dan ada yang sudah sertifikasi saya, dan ada lulusan S1 PG PAUD saya, dan ada S1 PIAUD itu Bu Bella, dan ada guru pendamping yaitu Bu Sri, lulusan SMK nih. Dan ada 1 orang yang merangkap sebagai operator sekolah, itu saya nih. Dan murid yang ada di TKA 1 Ngerangan ini ada 49 anak. Yang kelompok B itu ada 26 anak, kelompok A ada 23 anak, dan ada dari kita, ada POMG, ada pengurus POMG, dan ada orang tua murid dan juga wali murid. Itu merupakan aset manusia yang ada di TKA 1 Ngerangan. Kira-kira pemanfaatan asetnya apa toh? Nah, pemanfaatan modal manusianya, kalau di sini ada Ibu Kepala Sekolah sebagai pengawas nih. Ibu Kepala Sekolah ini pemanfaatannya yaitu untuk sebagai pengawas terhadap kegiatan pembelajaran dan segala penunjangnya. Di situ Bu Kepala Sekolah juga sebagai pengurus PGRI, juga sebagai pengurus Gugus Dahlia, Ibu Gugus Dahlia, dan juga pernah menjadi guru berprestasi, menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten. Dan di sini enten guru nih, ada guru pendidik. Sebagai pendidik memiliki kompetensi dan kematangan sosial emosional untuk mengelola kelas. Salah satu pendidik merangkap operator sekolah, bendahara, CGT, dan saya juga sebagai pengurus PKG, pengurus IGTKI, pengurus IGABA, dan ada 2 pendidik yang sebagai pengurus di Gugus Dahlia juga.
Dan ada 2 guru yang bisa menggunakan sebenarnya bisa menggunakan IT semua, tapi yang biasa menggunakan IT di sini ada 2 guru, saya dan Bu Bella. Jadi nanti kita bisa memudahkan dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis IT. Seperti kita sekarang ini juga berbasis IT. Pembelajaran anak-anak kalau nyetel video-video itu juga berbasis IT nih. Dan ada juga salah satu guru kita yang kreatif dalam pembuatan APE. Bu Sri ini sangat kreatif sekali dalam pembuatan APE ya. Nah, itu sangat kreatif. Dan di sini ada seluruh anak-anak TK Abas 1 Ngerangan itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan kebutuhan belajar yang berbeda sehingga perkembangannya akan tercapai secara optimal. Itu tujuan kita ya. Dan juga ada keterlibatan orang tua dalam berbagai program kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Alhamdulillah, terima kasih kerjasamanya kemarin dari orang tua, kerjasama dari orang tua, dari pengurus POMG. Tanpa kerjasama bersama-sama kemarin ada kegiatan visitasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar atas kerjasamanya dengan kita membuat kemarin menu-menu makanan itu juga kerjasama dengan orang tua. Dan besok kita akan berlanjut dengan kegiatan market day juga. Kegiatan market day biasanya besok juga akan dijadwal nggih Mbak Rani yang sudah pernah, nanti akan dijadwal siapa yang membuat menunya, nanti kita laksanakan. Itu juga ada keterlibatan pengurus POMG dalam mendukung dan ikut berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Untuk selanjutnya itu ada modal sosial. Di sini ada modal sosial. Modal sosial di sini ada organisasi sejawat. Kalau kita guru ada organisasi sejawat, ada dari PKD, Gugus, IGTKI, PGRI, IGABAR dan lain-lain. Dan ada masyarakat di sekitar kita ini juga termasuk modal sosial, dan ada hubungan antar sekolah dengan antar jenjang sekolah, kita dengan SD, kita dengan PAUD, itu juga merupakan modal sosial kita. Juga ada fasilitas kesehatan atau puskesmas. Dan juga kita bekerja sama dengan TP3SR Avicenna dalam tentang sampah. Nah, ini ada pemanfaatan modal sosialnya. Di sini ada organisasi sejawat seperti PKD, Gugus, IGTKI, PGRI, Data. Itu untuk menambah kita sebagai guru itu merupakan ada pertemuan rutin Bu. Nanti kita bisa tukar pikiran tentang perkembangan pendidikan, mengundang praktisi untuk menggambarkan kompetensi guru, dan juga mengadakan studi tiru ke sekolah yang dirasa lebih berkembang, dan juga sebagai wadah aspirasi pendidik sekaligus sebagai jembatan pendidik dengan organisasi di atasnya. Dan insya Allah besok Senin niku mau ada studi tiru dari gugus kita ini, mau didatangi dari gugus Mawar, nanti mau ke sini mau studi tiru di sini melihat pembelajaran kita, melihat sekolah kita. Ada studi tirunya yang dulu bahasanya studi banding, kalau sekarang studi tiru nggih. Nah itu. Dan juga yang kedua ada masyarakat kita ini juga merupakan modal sosial, yaitu bisa penciptaan suasana yang kondusif di lingkungan, partisipasi dalam kegiatan sekolah, juga ada sumber belajar, inspirasi positif bagi warga sekolah, itu masyarakat nih. Dan ada hubungan antar sekolah dan antar jenjang sekolah, itu kegiatan terpadu dalam satu wilayah, kemitraan bersinergi, sumber informasi positif bagi pihak lain, dan juga ada kesehatan. Itu ada penyuluhan tentang kesehatan, pemantauan kesehatan warga sekolah secara berkala, bermitra dalam menangani warga sekolah yang sakit. Biasanya kita kalau dengan kesehatan itu biasanya pemberian obat cacing, terus biasanya 1 tahun sekali atau berapa itu ada pemeriksaan telinga, ada pemeriksaan kuku, ada pemeriksaan gigi. Dan nanti kalau biasanya ada masalah mengenai gigi memang biasanya dirujuk ke puskesmas gitu nih. Terus kalau biasanya ada telinganya yang kotor, itu juga ada rujukan dari puskesmas. Untuk lembaga kita nanti dirujuk ke puskesmas itu.
Dan yang itu terakhir ada bekerja sama dengan PP3S, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan pengambilan sampah gitu. Kita bekerja sama dengan pengambilan sampah PP3S itu biasanya seminggu 2 kali diambilnya, okay. Dan selanjutnya ada modal fisik, Bu. Modal fisik di sini ada gedung sekolah bangunan ruang ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Tanpa ada bangunan kita belajarnya akan kesulitan, ya. Terus ada tersedia alat permainan edukatif outdoor dan indoor itu digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar terlaksana, ya. Tersedia saluran listrik, air bersih itu juga untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik, dan ada lingkungan sekitar sekolah dalam lapangan umum itu bisa digunakan untuk kegiatan fisik motorik anak dan berolahraga, juga bisa kita gunakan untuk berjemur. Karena kemarin kalau visitasi itu sepertinya juga diarahkan untuk setiap pagi itu anak-anak berjemur seperti itu. Dan ada masjid di sekitar sekolah digunakan untuk pengenalan tempat ibadah agama Islam, dan bisa digunakan juga untuk praktek sholat, pengenalan dan juga praktek sholat. Di sini juga ada modal politik. Nah, ada modal politik. Itu apa modal politiknya? Yaitu menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga pemerintahan swasta yang melibatkan ada polsek bayar, ada puskesmas dan lain-lain. Di sini ada fotonya itu kita pernah ke polsek bayar, ya, kita ke sana mengajak anak-anak, dan di situ juga ada anak-anak sedang minum obat cacing, gitu. Pemberian obat cacing itu pemanfaatannya modal politik yaitu menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga pemerintahan swasta yang melibatkan polsek bayar, puskesmas dan lain-lain. Pemanfaatannya ada penyuluhan, pelatihan bagi peserta didik dan guru, dan untuk kegiatan belajar pengenalan macam-macam pekerjaan atau profesi, penerima profesi. Kalau diajak ke kantor polisi, ke polsek, bisa kita mengenalkan pekerjaan bapak polisi. Ke sawah biasanya ada Pak Petani sedang di sawah. Nah, itu di lingkungan, nih. Terus selanjutnya yaitu ada modal lingkungan alam, Bu. Di sini suasananya di lingkungan sekitar kita ini di TKA Bahasa Pengerangan ini masih alami, ya. Lokasi masih mudah dijangkau, lingkungan aman dan nyaman untuk pembelajaran, dekat dengan lokasi cagar budaya juga. Ada monumen angkringan, ada pondok seni Dika, ada Joglo Tumiono. Nah, itu, dan juga mempunyai lahan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan lele dan tanaman sayuran dan tanaman hiasan. Kemarin kita juga sudah menyediakan ada ikan lele untuk pembiasaan anak-anak menyayangi binatang dengan memberi makan binatang, terus menyirami tanaman. Itu juga bisa pembiasaan anak menyayangi tanaman. Ini untuk pemanfaatannya yaitu peserta didik melakukan pembelajaran langsung di luar kelas sehingga lebih menarik peserta didik belajar langsung dari alam, pengenalan kehidupan yang ramah dengan alam sehingga alam tetap terjaga. Untuk selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Di sekolah kita juga memiliki kebiasaan yang religius, Bu. Ada hafalan surat-surat pendek setiap hari, ada hafalan doa, hadis, ada juga hafalan Asmaul Husna. Itu kita lakukan setiap hari karena untuk membiasakan anak untuk religiusnya, Juga ada warga sekolah terbiasa dengan penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam. Nah, itu 5S itulah. Kita sudah menyediakan ini juga salam setiap anak mau masuk, biarkan memilih salamnya dengan apa. Ada yang berpelukan, ada yang salim, ada yang tos, ada yang tos dengan tangan. Nah, itu anak-anak memilih sendiri, dan juga ada kegiatan infak setiap hari Jumat. Ada juga marketing berbagai makanan daerah. Ada karnaval memperingati hari kemerdekaan. Kemarin waktu memperingati hari kemerdekaan kita juga mengadakan karnaval. Ini pemanfaatannya yaitu sekolah memiliki kebiasaan yang religius tadi untuk apa? Untuk menanamkan anak sejak dini beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, gotong royong serta mandiri. Dan juga 5S tadi bisa mengembangkan kepribadian baik peserta didik. Peserta didik akan punya rasa hormat dan memiliki belas kasih, suka menolong, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis dan damai antar semua warga sekolah.
Dan ada infak juga setiap hari Jumat itu menanamkan rasa syukur sejak dini dan mengembangkan aspek sosial emosional pada anak, rasa peduli dengan orang lain, melatih anak untuk hidup tidak boros, tidak jajan sembarangan, peduli lingkungan dan respons terhadap situasi yang ada. Yang terakhir itu ada market day, yaitu berbagai makanan daerah dan karnaval itu untuk menanamkan anak dimensi profil pelajar Pancasila, bertindakan global, kreatif dan benar kritis. Ini untuk yang selanjutnya yaitu modal finansial. Itu ada iuran SPP bulanan dari orang tua, ada juga dana BUP PAUD dan ada uang bangunan dari orang tua. Itu dari segi finansialnya. Untuk iuran SPP, pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar selama 1 bulan dan untuk memberikan gaji pendidik juga karena kami juga belum PNS. Jadi SPP itu kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar anak dan juga memberikan gaji untuk pendidik, dan ada dana BUP PAUD dan uang pembangunan sekolah itu digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan. Untuk selanjutnya, sudah habis ya, untuk modalnya dari itu tadi. Nah, ini ada rencana tindak lanjut. Setelah kita melakukan pemetaan aset bersama dengan warga sekolah, saya berharap agar warga sekolah dapat memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dengan mengoptimalkan serta memberdayakan aset tersebut sehingga dapat dijadikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang didapat pada murid. Untuk meningkatnya itu, terima kasih. Nah, ibu-ibu dari ketujuh aset tadi, apakah masih ada, kita berdiskusi bersama, kira-kira masih ada tidak ya aset yang ketinggalan? Maksudnya, manusia mau nambahin, manusia kurang ini bu, aset sosial kurang ini, aset politik kurang ini, monggo bisa menambahi atau dari kepala untuk mau menambahi apa aset yang kita punya yang belum ada. Terima kasih kepada Bunia yang sudah mengatakan tentang 7 aset yang ada di lembaga kita untuk kegiatan Bunia sebagai guru penggerak. Di lembaga kita dari 7 aset yang sudah didapatkan Bunia tadi, alhamdulillah sudah istilahnya mencakup semua yang ada di lembaga kita. Yang perlu kita tingkatkan yaitu aset tentang kita bekerjasama dengan wali murid atau orang tua. Nah, di sini kita sudah membentuk POMP, pengurus orang tua wali murid. Nah, di sini kita kemarin sudah ada tambahan tentang narasumber dari orang tua atau wali murid. Kemarin kita mendadak membuat video tentang wali murid sebagai narasumber ataupun sebagai guru tadi. Kita sebagai guru itu masih membutuhkan bapak ibu wali, orang tua. Mungkin dari perwakilan penjenengan kami besok bisa menginformasikan kepada bapak ibu wali murid yang lain. Mungkin dari bapak ibu murid wali murid yang lain mau dan bisa menularkan ilmunya untuk bersama-sama kita berbagi ilmu di lembaga kita di sini. Jadi kita ayo belajar bersama dengan bu guru dan dengan anak-anak. Mungkin ada yang ibu-ibu mau cooking class, Bu Nazar atau ibunya Bunda Mas Dalis bisa membuat donat atau membuat susu dari kedelai. Itu besok bisa kita munculkan untuk sebagai wali murid orang tua sebagai narasumber yang menjadi
narasumbernya dari ibu orang tua. Untuk kami besok bisa menginformasikan kepada bapak ibu wali murid yang lain, mungkin dari bapak ibu murid wali murid yang lain mau dan bisa menularkan ilmunya untuk bersama-sama kita berbagi ilmu di lembaga kita di sini. Jadi kita ayo belajar bersama dengan bu guru dan dengan anak-anak. Mungkin ada yang ibu-ibu mau cooking class, Bu Anda atau ibunya Bunda Mas Dalis bisa membuat donat atau membuat susu dari kedelai. Itu besok bisa kita munculkan untuk sebagai wali murid orang tua, sebagai narasumber yang menjadi narasumbernya dari ibu orang tua untuk kita bersama belajar dengan anak-anak dan ibu guru yang ada di desa sini. Terima kasih. Mungkin kita bisa memberdayakan karena ibu-ibu orang tua wali murid kita itu the best semua, ibu-ibu muda, kreatif, inovatif. Terima kasih. Sampai kemarin belum saya mengucapkan terima kasih yang khusus di pengurus PKMG tentang ketika ikut sertaan penjaringan kami yang sudah membantu terlaksananya buat repot-repot visitasi akreditasi hari Sabtu tanggal 7 Oktober kemarin. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kendala penjaringan kami kesehatan, keluarga yang ayam-ayam tentrem, rezeki mengalir dari mana datangnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Ibu Siti Widya Stuti ya. Bagi guru kita di mana baik tentang moda. Terima kasih kepada Ibu Kepala Ibu Siti Widya Stuti ya. Bagi guru kita di mana baik tentang moda manusia yang untuk pemanfaatannya dari orang tua, PKMG atau dari orang tua murid nanti kita bisa gunakan untuk kita bekerja sama. Kita bekerja sama tentang narasumber Ibu. Kemarin kita mau masing-masing itu Bu untuk narasumber kita dadakan. Kemarin mengundang 2 wali murid untuk mengajarkan anak-anak tentang menanam sawi. Dan untuk selanjutnya nanti kita bisa bekerja sama dengan orang tua juga. Ada yang bisa memasak seperti yang dikatakan Bu Tuti tadi, diaturkan Bu Tuti. Ada yang bisa membuat membuat donat, apa kita mungkin kelas di sekolah dengan narasumber dari orang tua nanti kita bisa biar anak-anak tahu bagaimana caranya membuat donat seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa mengundang wali murid, orang tua wali murid bisa untuk sebagai sumber belajar anak. Nanti juga ada mengenai ada dari penjahit, kita nanti bisa caranya caranya membuat pola atau seperti apa nanti bisa ini. Ada dari ibu yang mau memberikan tambahan lagi tentang modal yang kita punya di sekolah, asetnya ada yang mau nambahin lagi. Ibu Eva Alsa, Mbak Raja, Ibu Eva Ainul, Mas Danis, Mas Rizky sudah makanan ya? Oh alhamdulillah sudah nih. Kalau sudah ini tadi Ibu tujuh aset yang kita punyai, mari kita bersama-sama kita kembangkan TK kita. Maju dan tidaknya TK kita itu tergantung kepada semua warga yang ada di sekolah. Jadi bukan cuma bu guru saja, tapi semua warga yang ada di sekolah, entah itu bu guru, bu kepala sekolah, anak-anak dan juga dari orang tua juga. Mari kita bersama-sama menuju untuk kemajuan TK kita, TK Abas 1. Sekian dari saya Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan.